Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan Pak, nama saya Khairul Aulia Lubis, mahasiswa Universitas Logistik dan Bisnis Internasional dari kelas 12A. Di sini saya akan mempresentasikan ATS dari mata kuliah Manajemen Pengendalian Persediaan. Langsung kita mulai saja ke soal yang pertama. Di sini soal yang pertama adalah distributor MM Log merupakan distributor berbagai macam merek minyak goreng untuk area Bandung Raya. Minyak goreng Vilma kemasan 2 liter adalah produk yang paling besar permintaannya setiap bulan. Data berikut adalah penjualan produk ini pada periode Desember 2023 sampai dengan November 2024 dalam satuan karton. Pertanyaannya, yang pertama, lakukan peramalan untuk 12 bulan ke depan dengan menggunakan aplikasi POM for Windows dengan menggunakan metode Trend Analysis. Yang kedua adalah jumlahkan hasil ramalan 12 bulan ke depan. Di sebelah soal ini sudah kita temukan ada tabel berisi bulan, yaitu bulan pertama sampai dengan bulan ke-12, dan di sebelahnya ada tabel penjualan karton, yang dimana di sini ada plus NI berdasarkan poin 4 dari soal ATS ini adalah NI adalah 2 digit terakhir NIM mahasiswa, yang artinya NI ini adalah angkanya 73 karena NIM saya adalah 211230073. Nah, kita langsung ke Excel yang telah saya sediakan. Di tabel Excel ini sudah sangat terlihat jelas. Di sini ada tabel bulan, di sini ada tabel penjualan, di sini ada tabel NI, dan di sebelah sini ada penjualan karton, yang artinya tabel penjualan ini dijumlahkan dengan NI ini yang nanti hasilnya akan ada di aplikasi atau di tabel sebelah sini. Langsung saja kita buka aplikasi POM-nya. Yang pertama kita masuk ke modul, terus kita pilih forecasting. Setelah kita pilih forecasting, kita masuk ke menu file, terus new, terus kita klik time series analysis. Nah, di sini kita buat judulnya dulu. Judul dari soal pertama ini adalah forecasting distributor MM Log. Oke, karena tadi periodenya adalah 12 bulan, kita ganti angka tadi dengan angka 12, terus kita klik yang ini, lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah disediakan tabel, nanti kita akan isi ini sesuai dengan jumlah penjualan karton ditambahkan dengan NI saya. Nah, kita masukkan angkanya, yang pertama adalah 6097, 8394, 5650, 4761, 8985, 10, 285, 9595, 7604, 8397, 9290, 10, 887, dan yang terakhir 9790. Nah, kita cross check ulang lagi agar tidak terjadi kesalahan data nanti. 6097, 8394, 5650, 4761, 8985, 10285, 9595, 7604, 8397, 9290, 10887, dan yang terakhir 9790. Oke, sudah benar datanya. Karena tadi kita diminta untuk memakai metode trend analysis, maka di sini kita akan klik trend analysisnya, terus kita klik menu solve problem. Klik. Nah, didapatkanlah hasil sebagai berikut. Karena tadi permintaannya adalah dari 12 bulan, dari bulan Desember 2024 sampai dengan November 2025. Nah, di sini sudah kita lihat, maka nanti data yang dipakai adalah data dari angka 13 ini sampai dengan data ke 24. Nah, data ini sudah saya simpulkan di file Excel yang telah saya sediakan di sebelah sini. Maka didapatilah hasil sebagai berikut untuk 12 bulan ke depan dari bulan Desember 2024 sampai dengan November
2025. Nah, eh, soal yang kedua yaitu jumlahkan hasil ramalan 12 bulan ke depan. Setelah kita jumlahkan, didapatkanlah hasil 151.034,74, yang artinya kita pembulatan angka ini menjadi 151.035. Nah, setelah ini kita langsung masuk ke soal yang kedua, yaitu demand untuk 12 bulan ke depan didasarkan pada penjumlahan hasil ramalan 12 bulan ke depan pada soal nomor satu. Distributor membeli goreng langsung dari pabrik minyak goreng Vilma dengan unit cost sebesar 200.000 ditambah dengan NI per karton. Ordernya atau setup cost 107.000 ditambah dengan NI per order, sedangkan holding cost-nya adalah 17.000 ditambah dengan NI per karton per tahun. Lead time pemesanan dari distributor ke pabrik kecap adalah 12 hari, sedangkan hari kerja distributor dalam satu tahun adalah 350 hari. Dengan menggunakan aplikasi POM for Windows, maka hitunglah yang pertama economic order quantity-nya, yang kedua reorder point-nya, yang ketiga order per period dalam satu tahunnya, yang keempat adalah the annual cost-nya, dan yang terakhir adalah kita dimintakan untuk memunculkan gambar grafik nanti di aplikasi POM tersebut. Nah, langsung kita masuk ke file Excel yang telah saya sediakan. Di sini kita telah simpulkan dari soal nomor 2 tadi itu. Demand rate-nya sesuai dengan hasil pada soal nomor pertama tadi, yaitu 151.35. Setup ordering cost-nya adalah 107.073 karena ditambah dengan NI saya. Holding cost-nya jadi 17.073. Unit per cost-nya adalah 200.073. Days per year-nya adalah 350 hari. Dan lead time-nya 12 hari. Nah, setelah ini kita langsung masuk ke aplikasi POM. Kita klik edit dulu agar bisa kita lanjutkan ke yang berikutnya. Di sini kita langsung pilih bukan forecasting lagi, tapi kita masuk ke menu yang inventory. Nah, di sini karena tadi pekerjaan ini sudah saya save dan sudah saya kerjakan pertama, langsung kita klik no saja. Eh, kita masuk ke menu file, terus ke new, terus kita klik economic order quantity EOQ model. Nah, di sini kita buat judulnya EOQ distributor MM-log. Nah, karena tadi kita dimintakan untuk melihat reorder point-nya, makanya kita klik compute reorder point-nya, lalu kita klik OK. Nah, berdasarkan data yang sudah kita simpulkan tadi di file Excel nanti angka ini kita langsung masukkan saja keseluruhan semuanya ke file ke aplikasi POM yang ini. Nah, kita masukkan datanya, kita oke, ini kita rubah dulu. Error mungkin karena aplikasi. Kita masukkan datanya sebentar. 151.035. Oke, oke, datanya sudah cocok semua. Terus langsung kita klik solve. Nah, berdasarkan soal nomor 2 tadi, kita dimintakan untuk mencari economic order quantity-nya, yaitu sebesar 1.376,38. Itu adalah jawaban dari economic order quantity-nya. Yang kedua yang dimintakan adalah reorder point-nya. Nah, kalau kita lihat di aplikasi POM ini, reorder point-nya adalah 5.178,34 unit. Nah, terus yang ketiga adalah order per period dalam satu tahunnya ini adalah 109,73, dan yang keempat adalah yang ditanyakan adalah the annual cost-nya, berarti yang ini angkanya adalah 30 miliar 392.560.000 rupiah. Nah, setelah itu soal yang nomor 2 bagian E itu kita dimintakan untuk menunjukkan grafik dari aplikasi POM tersebut. Oke,
Kita klik window di atas, terus kita klik cost curve. Nah, di sini kita bisa lihat ada tiga garis. Yang warna biru ini adalah total cost-nya, yang dari bawah ke atas ini adalah holding cost-nya, dan yang melandai dari atas juga sampai ke bawah adalah setup cost-nya. Nah, ditemukanlah Q-nya ini atau order quantity-nya sebesar 1.376,38. Nah, artinya soal nomor 2 telah selesai kita kerjakan. Kita masuk ke soal yang ketiga. Berdasarkan data soal nomor 1 dan 2, pabrik minyak goreng Vilma memberikan tawaran diskon sebesar 10% dari unit cost jika distributor membeli 30.000 karton sampai 49.900 karton dan memberikan diskon 15% jika membeli paling sedikit 50.000 karton. Holding cost-nya adalah sebesar 2% per tahun dari unit cost dengan menggunakan aplikasi POM for Windows, maka hitunglah optimal order dan the annual cost-nya. Nah, di sini kita harus bikinkan dulu Excel-nya. Tadi sudah saya rangkum duluan. Kita masuk ke sini. Nah, di sini sudah kita buatkan, diketahui ya, demand rate-nya berdasarkan hasil soal nomor 1 tadi adalah 151,35. Terus setup ordering cost-nya adalah 107.073. Holding cost-nya berdasarkan soal tadi adalah 2%. Nah, di sini saya ingin memberikan sedikit eh, apa penjelasan dulu. Kalau dilihat dari soal ini sebenarnya menurut saya angka 49.900 ini sebenarnya kurang pas karena kenapa? Karena di orderan ketiganya dengan diskon 15% ini paling sedikitnya adalah 50.000. Berarti angka ini bukan 49.900 melainkan 49.999. Nah, di sini sudah saya revisi angkanya menjadi dengan angka tersebut. Nah, untuk orderan pertama dari 1 sampai dengan 29.999 dengan harga Rp201.073. Dengan yang kedua adalah kalau kita order dari 30.000 sampai dengan 49.999 didapatilah harga setelah didiskon 10% sebesar 180.966. Dan kalau kita memesan minimal di angka 50.000 sampai dengan 999, ini didapatilah harga ketika didiskon 15% menjadi 170.912. Nah, angka ini langsung kita pindahkan saja ke aplikasi POM. Ini kita edit dulu, terus kita langsung masuk ke inventory, kita klik no. Nah, di sini kita langsung masuk ke new. Karena tadi pembicaraan adalah tentang quantity discount, maka di sini kita akan pilih quantity discount EOQ model. Nah, kita buatkan dulu judulnya, yaitu quantity discount, eh, quantity discount, bukan quantity, sorry, sorry, sorry. EOQ discount distributor MM log. Nah, tadi karena pilihannya ada tiga, di sini kita bikin range-nya ini ada di angka 3, terus kita pilih angka, lalu kita klik OK. Nah, yang ada di file Excel tadi yang ini langsung kita kopikan saja, masukkan ke aplikasi POM-nya. Oh, sebelumnya ini kita isi dulu. 151.035, terus ini berapa tadi angkanya? Jadi angkanya 107, 107.073, terus di sini 2%. Oke. Terus yang ini tadi kita kita copy paste ulang lagi. Kita copy paste ulang, kita masukkan di sini. Oke, kita copy paste saja. Oke, ini oke, sepertinya sudah pas. Langsung kita solve saja. Nah, berdasarkan hasil dari aplikasi BOM tersebut, didapatilah hasil eh, untuk optimal order kuantitinya atau berdasarkan optimal order dari pertanyaan soal nomor 3 ini adalah 50.000 karton untuk satu kali eh, ordernya. Di mana nanti dalam 1 tahun kita akan mengorder sebanyak 3 kali
dengan the annual cost-nya adalah di angka 2.589.947.000. Nah, dengan sudah saya jelaskannya soal ataupun jawaban dari nomor tiga, maka berakhirlah video presentasi ini. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Walau saya mohon ampun, terima kasih. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.